Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kondisi yang prima. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta tolong silahkan dicek di bawah meja dan di bawah kursi apakah ada sampah. Ya, oh iya. Nah, itu sampah. Minta tolong untuk diambil dan nanti dibuang di tempat sampah ya. Oh ya, itu Danu yang di bagian pojok mejanya tolong diluruskan dengan yang depan biar rapi ya. Oke, sekarang kondisi setelah kita sudah bersih dan rapi, jadi kita akan nyaman untuk belajar hari ini. Selanjutnya, Bapak akan mau absen apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, siapa? Oh ya, kenapa? Baik, mari kita doakan Dewi, semoga dia cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi. Coba kita perhatikan, di depan kelas kita itu ada pohon mangga yang sudah tumbuh tinggi, batangnya besar, dan juga daunnya lebat. Apakah kalian pernah berpikir, mengapa pohon mangga itu bertumbuh besar seperti itu? Ada satu, ya. Ada lagi, dua, ya. Ada lagi, ya, tiga, ya. Bagus sekali. Jadi pohon mangga itu dapat tumbuh tinggi karena dia di setiap organ-organnya memiliki jaringan-jaringan penyusun. Nah, jaringan penyusun ini mempunyai aktivitas, misalnya membelah selnya, bertambah banyak selnya, volumenya lebih besar, dan juga ada aktivitas metabolisme yang lain yang menyebabkan tumbuhan ini dapat tumbuh tinggi dan besar. Oke, jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang jaringan. Nah, pertama, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dasar-dasar jaringan. Kemudian nanti Bapak akan membagi siswa-siswi ke dalam kelompok kecil sejumlah 6 kelompok, lalu kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Baik, mari kita perhatikan yang ada di slide ya. Apakah kalian tahu tentang jaringan itu apa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Nah, kalau bagaimana dengan gambar ini? Ini adalah gambar sebuah jaringan. Apakah ada yang bisa mendefinisikan? Ya, silakan. Ya, nah, jadi jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang menyusun menjadi satu kesatuan untuk fungsi tertentu seperti yang kita lihat pada gambar. Ini adalah sebuah jaringan dan di sini tersusun dari banyaknya sel yang bentuknya secara general hampir sama, yaitu berbentuk persegi panjang dan dengan inti sel yang berada di tengah. Nah, kemudian berdasarkan aktivitas pembelahan sel, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan embrional. Mengapa embrional? Karena di setiap selnya aktif membelah sehingga bertambah banyak selnya, ukurannya bertambah besar. Namun untuk jaringan permanen ini bisa juga disebut dengan jaringan dewasa. Karena selnya tidak aktif membelah tetapi mengalami diferensiasi untuk porsi tertentu. Baik, selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer itu berada di ujung batang dan ujung akar. Nah, jaringan meristem primer ini menyebabkan suatu pertumbuhan primer yang artinya adalah pertumbuhan vertikal ke atas atau pemanjangan yang bisa kita amati, yaitu akar bertambah panjang, batang bertambah tinggi, seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari jaringan meristem primer, yaitu yang ada di ujung batang. Nah, kita lihat yang berada di ujung paling ujung itu adalah zona pembelahannya. Nah, di situ selnya akan terus membelah, membentuk daun yang baru, kemudian daunnya tumbuh besar, kemudian dari zona tersebut akan membentuk daun lagi, begitu seterusnya, sehingga batangnya bertambah tinggi. Nah, selanjutnya adalah ada meristem di bagian akar. Nah, kita lihat di bagian akar, di bagian ujungnya ya. Di situ yang bergambar warna merah itu adalah zona mitosis atau pembelahan dari jaringan meristem. Di situ sel-selnya sangat aktif membelah, bertambah banyak, sehingga akar terus bertambah panjang, tentunya menuju ke tanah untuk mengambil unsur hara yang dia butuhkan. Nah, selanjutnya adalah jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini letaknya ada di batang, yaitu berupa kambium vaskular dan kambium gabus. Kambium vaskular ini nantinya akan membentuk xilem dan phloem sekunder, sedangkan kambium gabus akan membentuk velum dan peroderm.
Nah, dari pertumbuhan meristem sekunder ini akan menyebabkan tumbuhan yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini dapat diartikan yaitu tumbuhan bertambah besar seperti yang kita lihat bahwa batang pohon-pohon itu dapat besar. Nah, itu karena adanya aktivitas meristem sekunder. Nah, ini contohnya di sini ada gambar batang, ya, potongan batang ya. Dan kalau kita lihat di situ ada cambium fascicular dan cambium gabus. Nah, cambium fascicular ini nanti akan membentuk xilem dan phloem sekunder. Ketika semakin bertambah waktu, maka pohon itu membutuhkan unsur hara yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, dibentuklah pembuluh fascikuler yang baru. Nah, kemudian untuk yang cambium gabus itu akan membentuk velum dan peloderm. Nah, tujuannya apa sih? Ketika pohon itu bertumbuh besar, maka epidermis yang ada di bagian luar itu akan retak sehingga hilang. Nah, kalau epidermisnya hilang, maka tumbuhan itu kehilangan media untuk proteksi dirinya dari berbagai macam ancaman. Oleh karena itu, disinilah ada peran dari cambium gabus untuk menghentikan epidermis. Nah, baik, selanjutnya jaringan dewasa. Yang tadi kita sudah bahas di awal, jaringan ini tidak lagi membelah tetapi berdiferensiasi, berubah memodifikasi menjadi suatu jaringan dengan fungsi tertentu. Yang pertama adalah jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung ini terdapat di seluruh permukaan bagian luar tumbuhan. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi dari kehilangan air dan juga ancaman mekanik. Jaringan ini adalah jaringan epidermis. Nah, dari epidermis itu sendiri ada banyak modifikasi, misalnya menjadi stomata, menjadi trikoma, dan menjadi duri ataupun menjadi fisik. Nah, di sebelah sini ada gambarnya ya. Kita bisa lihat itu adalah sebuah epidermis, dan di bagian yang lebih hitam itu adalah sebuah stomata. Jadi di epidermis itu ada stomata. Kemudian jaringan dewasa yang kedua adalah jaringan dasar. Jaringan dasar ini disebut juga dengan jaringan pengisi dan berada di seluruh bagian dari tumbuhan. Jaringan ini sebagai tempat metabolisme, yaitu berfungsi sebagai tempat metabolisme. Jaringan ini disebut juga jaringan parenkim. Dan jaringan parenkim ini di beberapa tempat itu memiliki nama tertentu. Misalnya di daun, dia ada jaringan parenkim yang berupa jaringan palisade, jaringan spon, atau misalnya di umbi batang ya, itu adalah jaringan sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini tentu berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, memberi bentuk tumbuhan. Nah, jaringan ini adalah jaringan kolenkim dan sklerenkim. Bedanya apa sih? Kalau jaringan kolenkim itu menyusun bagi tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim itu untuk tumbuhan yang sudah tua. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut sebagai alat transportasi dalam tumbuhan tersebut, yaitu ada dua, berupa xilem dan juga phloem. Xilem tentunya untuk mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah, sedangkan phloem untuk mengangkut hasil dari fotosintesis yang berupa cadangan makanan. Nah, baik, sekian materi untuk dasar dari jaringan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ada ya. Baiklah, kalau belum ada, Bapak akan membagikan ke anggota kelompoknya secara acak. Selanjutnya kalian duduk bersama dengan anggota kelompok lain, lalu mendiskusikan permasalahan yang kalian dapatkan. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Baik, untuk permasalahan kelompok 1, ini adalah kelompok meristem. Untuk permasalahan kelompok 2, ini kelompok parenkim. Untuk permasalahan kelompok 3, ini kelompok xilem. Untuk permasalahan kelompok 4, ini kelompok phloem. Untuk permasalahan kelompok 5, ini kelompok sklerenkim. Dan permasalahan kelompok 6 adalah kelompok kolenkim. Baik, selanjutnya untuk setiap perwakilan kelompoknya silakan mengambil LKPD-nya ya. Silakan berdiskusi dengan sama kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing kelompok yang sudah dibagikan. Apabila menemui kesulitan, silakan boleh meminta bantuan. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik sekali. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Oh ya, jadi perbedaan antara batang dikotil dan monokotil, perbedaannya itu ada dua. Yang pertama adalah posisi dari pembuluh faskularnya. Untuk yang dikotil, pembuluh faskularnya itu tersusun secara melingkar dan rapi.
Sedangkan untuk monokotil, pembuluh vaskulernya itu tersebar secara acak. Kemudian yang kedua, pada batang dikotil, dia mempunyai jaringan meristem sekunder atau kambium, yang kambium ini nantinya akan menghasilkan phloem dan silem sekunder. Dan untuk kambium gabus itu menghasilkan silem dan viroderm. Sedangkan untuk batang monokotil, dia tidak mempunyai kambium. Oke, bisa dipahami? Nah, ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Oh iya, betul sekali. Jadi di setiap organ-organ tumbuhan itu terdapat beberapa jaringan yang saling bersinergi sehingga tumbuhan itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang lebih besar, lebih tinggi, dan sebagainya. Baik, untuk minggu depan, tolong pelajari materi yang telah kita pelajari hari ini karena Bapak akan mengadakan kuis. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran biologi hari ini. Tetap semangat belajar untuk kalian, karena kesuksesan di hari esok hanya milik orang yang belajar hari ini. Sebelum Bapak tutup pembelajaran, Bapak memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pembelajaran. Marilah kita tutup pembelajaran dengan doa bersama agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridhonya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.